kali ini saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Saya Grace Tasya. baik, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, ada 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama yaitu menurut Anda sistem pendidikan negara mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Menurut saya itu sistem pendidikan di Singapura itu lagi diterapkan di Indonesia karena memiliki standar kurikulum yang tinggi, terarah serta menekankan penguasaan literasi, numerasi, sains dan teknologi. Selain itu, guru juga akan mendapatkan latihan lanjutan sehingga kualitas pembelajaran pun lebih terjamin. Namun penerapannya pun harus tetap disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Nah, negara tadi kan sudah disebutkan. Selanjutnya yaitu tantangan terbesar apa jika salah satu sistem pendidikan negara tersebut diterapkan di Indonesia? Tantangan yang mungkin dihadapi adalah yang pertama itu adalah jumlah peserta didik yang sangat banyak. Yang kedua ada kesenjangan kualitas pendidikan dan antar wilayah. Yang ketiga itu ada keterbatasan sarana dan teknologi di beberapa daerah. Dan keempat itu perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagian mana yang perlu disesuaikan di sistem pendidikan di Indonesia mengenai mengingat berbagai dasar dan tradisi di setiap negara berbeda. Beberapa hal yang perlu disesuaikan itu, yang pertama itu adalah isi kurikulum itu agak sesuai dengan kebutuhan nasional. Yang kedua itu sistem evaluasinya yang nggak hanya berfokus pada hasil ujian. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik di Indonesia. Yang terakhir itu adalah pemerataan kualitas guru dan fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya yaitu jika Anda sendiri menjadi Menteri Pendidikan, berikan 3 kebijakan yang akan menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin kebijakan saya untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia adalah yang pertama, meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas hingga ke daerah terpencil seperti ke daerah Papua, Manokwari dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah menyelenggarakan pelatihan guru secara rutin agar mampu mengikuti perkembangan pendidikan. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, kreativitas dan mengikuti abad ke-21. Terima kasih. Baik, hanya di sinilah wawancara yang saya lakukan bersama Saya Grace Tasya. Terima kasih. Ya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai teman saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, izinkan dia memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francis Kuba. Saya dari Prodi PGSD Tanggung 24. Menurut Anda, sistem pendidikan negara mana yang dapat diterapkan di negara kita ini? Baik, kalau menurut saya, setelah saya belajar dari beberapa negara maju, dan kalau menurut saya itu ada negara India. Karena kan negara India itu merupakan salah satu negara maju yang menerapkan pelajaran berdifferensiasi, dan di mana orang itu tidak memaksakan kurikulum dan juga membatasi waktu belajar. Nah, selanjutnya tadi kan udah dapat negara mana yang menurut Anda dapat diterapkan di negara kita. Tapi menurut Anda kembali, tantangan apa yang akan terjadi jika sistem pendidikan tersebut diterapkan di negara kita? Baik, di sini saya akan mengambil dari dari 4 komponen. Yang pertama itu dari komponen tenaga pendidik. Nah, saya rasa jika kita menerapkan kurikulum tersebut, para guru atau tenaga pendidik berperan dalam hal tersebut tidak akan mampu, dikarenakan dari zaman dulu sampai sekarang tenaga pendidik itu belum update dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian kedua itu pada bagian infrastruktur. Bagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, yang dimana jika kita perhatikan pembangunan sekolah tersebut belum merata. Nah, pembangunan sekolah saya belum merata, apalagi fasilitas sekolah tersebut. Nah, jadi ada juga yang ketiga dalam kebijakan pendidikan. Untuk sekarang itu saya bicara dari SD itu menghabiskan waktu sekitar 6 sampai 8 jam untuk pembelajaran. Nah, kalau itu sangat berbeda dengan negara Finlandia, di mana orang itu hanya sekitar 4 sampai 5 jam pembelajaran. Selanjutnya, bagian yang perlu disesuaikan jika negara kita itu menghadapi beberapa prinsip sistem pendidikan dalam negara yang menuju tersebut adalah menurut saya itu infrastrukturnya, karena kan dalam beberapa sekolah tersebut seperti di Indonesia ini masih banyak sekolah yang tertinggal dan belum diperhatikan pembangunannya, seperti
fasilitas sekolah, meja, tempat duduk, papan tulis, dan kondisi ruang kelas yang belum memadai. Nah, kemudian yang kedua itu kualitas tenaga pendidiknya. Nah, di Indonesia ini masih banyak para calon-calon guru ataupun guru masa depan, dan setelah menjadi guru itu belum memahami 100% bagaimana caranya mendidik dengan tepat dan benar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pada bagian kebijakan pendidikan, yang dimana kita ketahui bahwa seringkali pergantian kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah per 5 tahun, yang dimana kurikulum tersebut diganti oleh setiap menteri yang menjabat. Nah, sehingga guru-guru yang berkurikulum tersebut mengalami kesulitan di dalam penerapan kurikulum tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, jika kamu menjadi menteri, berikan 3 kebijakan yang akan menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dalam negara kita. Yang pertama itu, saya akan menerapkan satu kurikulum yang tetap, di mana kurikulum ini akan digunakan sampai minimal 20 tahun. Nah, untuk hal tersebut, dalam perencanaan kurikulum nanti, saya akan memperhatikan setiap keperluan karakteristik setiap sekolah. Yang kedua itu, ada bagian infrastruktur. Nah, di sini saya akan meratakan infrastruktur setiap sekolah yang ada, mulai dari ruangan maupun fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan yang berlangsung. Nah, yang ketiga itu pelatihan guru. Di sini saya akan melatih setiap guru tersebut supaya kompeten dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, sekian hasil wawancara yang saya dapatkan terhadap teman saya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Saya Hana Kristiantia Pardede dan saya Sri Aulia Purba dari Prodi SD. Di sini saya akan mewawancarain kakak tersebut seputar sistem pendidikan. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak sistem pendidikan negara mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri itu sistem pendidikan di Finlandia. Mengapa? Karena sistem pendidikan di Finlandia itu memiliki struktur yang terarah dan jelas. Jadi kalau kayak misalkan itu mereka itu pendidikan dulu itu ada di bagus sama kayak di Indonesia. Tadi kan kakak memilih negara Finlandia. Nah, pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar jika salah satu sistem pendidikan negara tersebut diterapkan di Indonesia? Tantangan terbesarnya itu paling pemerintah ya, karena pemerintah Indonesia ini kan kayak seperti kita tahu ya bagaimana gitu. Jadi kayak pasti bakalan sulit buat mengkondisikan ke semua sekolah, bakalan bisa diterapkan karena juga ada juga masalah-masalah lainnya. Pertanyaan yang ketiga, bagian mana yang perlu disesuaikan di sistem pendidikan di Indonesia mengingat berbagai dasar dan tradisi di tiap negara berbeda? Kalau menurut saya sendiri itu sistem yang perlu disesuaikan itu kayak kurikulumnya sama pelaksanaannya, karena kurikulum di Indonesia kan tiap ganti begitu kan jadi ganti-ganti, juga kita ini kayak sulit menerapkannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, jika kakak menjadi Menteri Pendidikan, berikan 3 kebijakan yang akan menjadi prioritas untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tiga kebijakan yang akan kakak lakukan. Yang pertama itu saya akan menerapkan pelatihan guru. Yang kedua saya akan memfasilitasi prasarana dan sarana di setiap sekolah itu berbasis digital. Yang ketiga saya akan membuat peraturan tentang moral dan etika. Terima kasih untuk jawaban kakak yang sangat bijak. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih.